Pada yang terhormat Majelis Alim dan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Kota Kediri, pada yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kediri, Kami Syarif Mufid beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Kepada yang saya banggakan seluruh panitia AUC maupun SC Tes UMPTKIN HMI Miswat Tarif IAIN Kediri 2020 dan kepada seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Salam serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada jiwa kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau selaku sang revolusioner handal yang telah mampu membawa kehidupan manusia dari zaman yang biadab menuju kehidupan yang berperadaban melalui ajaran agama Islam yang dibawahi. Oke, teman-teman di sini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muhammad Kamalin. Di sini saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam yang diusahakan di Kediri. Pada kesempatan kali ini kita sharing santai aja. Jadi kita sharing terkait apa itu HMI. Nah, langsung aja. Jadi kira-kira apa sih yang adik-adik ketahui tentang HMI? Mungkin belakangan ini sudah mulai tidak asing lagi dengan kata HMI. Karena adik-adik juga hari-hari ini sudah mulai include dalam kegiatan kami, yaitu dalam acara BIMTES walaupun masih sebagai peserta. Nah, oke. Jadi HMI itu sendiri adalah organisasi mahasiswa, tepatnya organisasi mahasiswa muslim yang terkambingnya tertua di Indonesia ini. Jadi adalah organisasi mahasiswa muslim yang pertama ada di Indonesia, didirikan 5 Februari 1947. Jadi lahirnya ini selisih 2 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah tua ya. Jadi turut mengawal perkembangan bangsa Indonesia. Nah, didirikan di Yogyakarta oleh Bapak pendirinya yaitu Profesor Dr. Lakman Pane, di mana beliau sekarang ini sudah termasuk ke dalam tokoh pahlawan nasional. Nah, jadi karena ini adalah organisasi perwakilan dan juga organisasi perjuangan sekaligus organisasi mahasiswa. Jadi di sini adalah organisasi yang menghimpun berbagai mahasiswa, khususnya mahasiswa muslim. Dan di sini diapakan mahasiswa muslim? Mahasiswa muslimnya ini dikader untuk apa? Dikader untuk menerpa kemampuan ilmu. Jadi di sini di HMI ini adalah wadah untuk berproses, wadah untuk menerpa diri, wadah untuk mengaktualisasikan diri. Jadi ada yang bicara, ada yang berpendapat, dan saya juga menyepakatinya. Maksudnya ketika kita kuliah, kita menjadi mahasiswa, kita menjadi akademisi di sebuah kampus, universitas, itu tidak akan cukup, tidak akan kenyang kalau kita hanya memakan bangku perkuliahan. Jadi kalau kita hanya kuliah saja, ini tidak akan cukup. Dan itu juga saya rasakan. Dan di mana cara kita untuk memenuhi hasrat kecukupan itu, ya salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam organisasi kita. Salah satunya adalah di HMI. Apa aja sih kegiatannya di HMI, Kak? Oke, di HMI ini yang menarik, HMI ini tetap konsisten dengan pengadaan training-training. Nah, di training di HMI sendiri ini ada 2 jenis, yaitu training formal dan juga training non formal. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi ada 2 jenis training di HMI, yaitu training formal dan training informal. Nah, training formal ini ada angka 1, angka 2, angka 3, dan semua ini berjenjang dan bertahap. Lalu training yang non formalnya ada seperti senior course, dan kader koordinasi, dan juga masih banyak lagi. Nah, kenapa ini kok bisa dikatakan menarik? Karena di setiap tahapnya, setiap fasenya ini ada muatan-muatan yang berbeda, muatan materi yang berbeda, dan juga dari segi acaranya pun itu juga terkesan lebih profesional semacam itu. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat ketika kita ingin bergabung lagi atau ketika kita sudah bergabung lagi? Jadi masih banyak sih manfaat, ataupun yang sekarang ini sudah saya rasakan. Jadi kira-kira di sini untuk kali ini saya sebutkan sedikit saja, bukan berarti hanya sedikit, tapi masih banyak.
Jadi yang pertama pengalaman, sudah jelas ya, ketika kita terjun di dalam organisasi pasti kita mendapat buah pengalaman. Yang kedua yaitu ada aktualisasi diri. Kenapa kita butuh aktualisasi diri? Karena ketika kita di kampus kita hanya mempelajari sebuah teori saja, itu rasanya kita akan mengambang. Nah, di mana ladang kita untuk mengaktualisasikan diri? Nah, salah satunya adalah di masyarakat. Tapi mungkin untuk anak mahasiswa, ketika kita belajar kita langsung terjun di masyarakat, itu mungkin masih terlalu agak kaku ya. Nah, makanya di dalam library adalah wadah untuk kita belajar supaya nanti ketika kita di masyarakat kita tidak kaku. Nah, di sinilah tetap kita mengeksplor diri, menggali potensi dan mengaktualisasikan hasil. Nah, selanjutnya adalah relasi. Kenapa dikatakan relasi sangat bermanfaat di sini dan kita bisa mendapatkannya di HMI. Oke, di sini kenapa kok di HMI? Karena HMI ini sudah tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Merauke sampai ke Aceh, semua sudah tersebar cabang-cabang HMI. Bahkan sekarang sudah mulai dibentuk di luar negeri dan cabang internasional seperti di Malaysia, Mesir, semacam itu. Nah, jadi relasi kita antar sesama kader HMI itu banyak. Jadi, nah, alumni HMI, dulunya kader HMI yang telah berproses di HMI, lalu setelah corona sudah banyak dari mereka itu yang berkiprah di dunia masing-masing. Mulai dari ada yang sampai menjadi wakil presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi guru, dan masih banyak lagi. Semuanya tersebar di seluruh wilayah pos-pos kerjaan masing-masing. Ada Bapak Yusuf Kala yang pernah menjadi wakil presiden Indonesia, itu juga alumni HMI, dulunya berproses di HMI. Ada juga Mahfud MD yang sekarang menjadi Pak Menteri, itu semua juga alumni HMI, Pak Anies Baswedan, semacam itu. Jadi dari hasil mereka diterpa di HMI, hasil dari mereka berproses dengan maksimal di HMI, insya Allah ya itu juga merupakan include-nya dari hasil hasil dari dia berproses dengan sungguh-sungguh, ya dapatnya juga maksimal. Lalu apa aja sih syarat menjadi HMI? Oke, jadi syarat menjadi anggota HMI itu sebenarnya cukup simpel. Penting Anda dicatat sebagai mahasiswa aktif, dan Anda beragama Islam, Anda Muslim. Nah, dari dua syarat ini sudah terpenuhi, Anda sudah bisa mendaftar menjadi anggota HMI. Nah, ketika Anda mendaftar, Anda akan diikutkan dalam pelatihan kader awal atau yang dasar, yaitu yang saya bilang tadi di awal, latihan kader 1 atau basic training. Setelah kalian dinyatakan lulus dari K1, barulah kalian resmi menjadi anggota himpunan mahasiswa Islam. Jadi sebenarnya masih banyak sih yang harus disampaikan. Cuma untuk sementara dalam kali ini saya coba di sini dulu. Supaya apa? Karena biasanya itu manusia itu cepat bosan kalau kita langsung mendapat apa yang kita inginkan. Jadi supaya kan saya beri pengantar sedikit saja, lalu nantinya kan bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Kalau masih kurang, kita bisa ketemu atau kita bisa diskusi lagi lah. Lebih asik kalau kita ketemu. Yang suka ngopi kita bisa ngopi lah, yang suka diskusi bolehlah sambil diskusi bareng-bareng. Kalau ini ya, kalau mencari sendiri banyak sudah sumber literasi yang berbuat tentang HMI. Salah satunya saya rekomendasikan ada buku dengan judul HMI Kawah Candra di Muka Mahasiswa. Nah, di sini menjelaskan tentang apa itu HMI dan bagaimana kebenarannya. Di sini dijelaskan secara lengkap. Nah, terkait untuk teman-teman peserta dinas, di sini saya ada sedikit tips atau saran ya. Yang namanya usaha ini kan pasti kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak. Nah, ini untuk menangkal supaya kalian itu nanti ketika kalian diterima di universitas IAIN ini ya, kalau kalian diterima, kalian supaya tidak sombong dan kalian juga nanti
apesnya kalian tidak diterima masuk, jadi kalian jadi tidak kecewa. Itu kalian harus memperbaiki niat kalian dari awal. Nah, kalian niat awal kalian ingin masuk kuliah di sini ini untuk apa? Kalau kalian hanya mencari niat untuk dapat kuliah, nantinya dapat kerja, nah semacam itu kan sangat materialis, sangat pragmatis. Nah jadi ketika kalian niatkan untuk itu, ketika kalian tidak mendapatkan itu, nanti kalian akan kecewa. Tapi saya tawarkan opsi baru, nah, untuk pembaruan niat. Nah, kita coba ya, kalian niatkan ini, setting ulang niatnya itu diniatkan karena apa? Nah, diniatkan semata-mata karena mengabdi. Insya Allah pasti apapun hasilnya kalian akan legowo. Dan kalaupun kalian nanti mendapat tujuan Anda, kalian tidak akan sombong. Ketika kalian tidak dapat apa yang Anda inginkan, kalian tidak akan kecewa karena kalian diniatkan semata-mata hanya untuk Allah, diniatkan untuk mengabdi, semacam itu. Karena kalian sejatinya manusia bumi ini adalah sebagai utusan Allah, sebagai khalifah Quran, sebagai wakil Allah di bumi. Jadi kalian harus mengabdi dengan sepenuhnya. Nah, semacam pemahaman seperti ini pun ini juga saya dapatkan melalui proses di AMI. Jadi ada di dalam nilai dasar perjuangan AMI, ada yang menjelaskan terkait hal tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan mindset tersebut, niat kita sudah kita ubah sedemikian tersebut, kita menjalani hidup ini tidak akan rasa berat, tidak akan gampang susah, gampang bundel istilahnya kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Jadi kita lebih legowo macam itu. Jadi mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza, yakin usaha sampai, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.